soal nomor 1 yang sudah kami buat. Jadi soal nomor 1 yaitu sajikan data rata-rata penjualan kategori per produk. Apakah terdapat perbedaan mencolok antara kategori fashion, elektronik, dan kecantikan? Nah, langkah berikutnya yaitu kita klik pada bagian sheet data. Kemudian kita mengeblok dari row ID sampai profit, lalu diblok semuanya. Kemudian kita klik insert, lalu pencet pivot table. Setelah mengklik pivot table akan datanya seperti ini, lalu klik OK. Nah, setelah klik OK tadi, kita memasukkan kategori dan juga produk name pada bagian row. Sedangkan untuk bagian value kita memasukkan sales. Nah, datanya akan muncul seperti ini setelah kita memasukkan nama-nama itu. Lalu di sini saya ingin short angkanya agar tidak terlalu terlihat banyak. Klik kanan, lalu value field setting, kemudian pilih yang number format, lalu klik accounting, kemudian diubah menjadi 1. Untuk simbol kita pencet yang non. Setelah itu saya ingin mengubah menjadi rata-rata, maka saya akan memencet average, lalu klik OK. Lalu agar terlihat rapi, saya ingin mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Klik home, kemudian pilih short and filter, pilih yang small to large. Nah, kemudian saya juga ingin memfilter menjadi 15 agar tidak banyak-banyak. Klik kanan, kemudian pilih filter, lalu pilih yang top 10, kita ubah menjadi 15. Nah, setelah itu selesai ya. Untuk tutorial atau cara nomor 1 seperti ini. Untuk soal berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu soalnya siapa pelanggan yang berkontribusi tinggi pada periode 2021-2025. Yang pertama, mencari total penjualan, yang kedua rata-rata transaksi per pelanggan, dan yang ketiga frekuensi pembelian. Jadi yang pertama kita menjawab pertanyaan yang pertama itu masuk ke data dulu, lalu blok semua data dengan shift control dan anak kanan dan bawah, lalu langsung ke insert, pilih pivot table dan klik OK. Lalu kita masukkan rows-nya yaitu customer dan values-nya adalah sales. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita urutin dengan pilih short filter, yaitu dari besar ke kecil. Lalu kita ambil top 15 dengan menggunakan pencet kanan value filters, lalu pilih top 10 dan kita bisa adjust 15, lalu klik OK. Kemudian untuk mengsort angkanya agar tidak banyak-banyak, kita perlu klik kanan, lalu number format, pilih accounting, dan ini digantiin 0, simbolnya digantiin non. Oke. Ini merupakan jawaban untuk nomor A.
Lalu di nomor 2B kita mencari rata-rata transaksi per pelanggan. Berarti data dari jawaban 2A itu kita bisa copy, lalu kita tinggal mengganti bagian sumnya saja dengan pencet kanan, lalu pilih summarize values by. Nah, kita pilih average karena kita mencari rata-rata. Nah, nanti langsung muncul jawaban untuk rata-ratanya. Jawaban 2B. Selanjutnya untuk jawaban 2C-nya kita mencari frekuensi pembelian. Berarti tabel jawaban nomor 2A itu kita juga bisa copy lagi. Lalu kita ubah ininya menjadi count. Nah, ini merupakan hasil untuk jawaban nomor 2C. Selanjutnya untuk di soal yang ketiga adalah pertanyaan tentang nilai penjualan apa yang paling sering muncul dan juga produk kategori apa nilai tersebut paling sering terjadi. Nah, untuk mengetahui soal ini, pertama kita akan blok dulu semua soal dalam tabel atau data dalam tabel, lalu kita insert dan buat pivot table-nya. Dalam rows, kita akan tarik cells, dan dalam values kita juga akan menarik tabel cells. Karena dalam soal itu disebutkan nilai penjualan apa yang paling sering muncul, maka kita akan mengganti sum ini dengan count. Lalu supaya terlihat yang paling sering muncul yang mana, kita bisa sort dari largest ke smallest. Lalu untuk pertanyaan lanjutannya, produk kategori yang paling sering terjadi itu bisa kita copy dari tabel sebelumnya, lalu cellsnya akan kita remove dan kita ganti dengan product name. Jadi dapat diketahui bahwa yang paling sering terjadi itu adalah baju tidur anak. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Di sini ditanyakan pada kategori produk apa rata-rata profit tertinggi dan berapa rasio profit terhadap total penjualan. Seperti biasa, berdasarkan data ini kita akan buat pivot table-nya. Lalu, karena yang ditanyakan adalah kategori produk apa, maka langsung saja untuk product name-nya akan kita tarik ke rows. Lalu profit kita tarik ke values karena yang ditanyakan tadi uh, profit tertinggi. Karena profit tertinggi maka langsung kita sort juga dari tertinggi ke terendah. Selanjutnya kita akan mencari rasio profit. Untuk mencari rasio profit, pertama kita ke pivot table analyze, lalu ke sini ke daerah calculations, lalu calculated field, lalu di sini kita tulis saja langsung profit rasio. Lalu untuk formula profit rasio itu sendiri seperti yang kita tahu adalah profit lalu dibagi dengan sales. Kita add dan oke. Lalu kita ubah formatnya ke dalam bentuk persentase. Jadi kita mendapatkan profit tertinggi dan juga rasio profit dari barang tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 5 ditanyakan hubungan antara profit rasio dan juga sigmod berdasarkan kategori produk dengan rata-rata tertinggi dari soal nomor 4.
karena ditanyakan itu berdasarkan jawaban dari soal nomor 4, maka kita bisa buat di sheets yang sama. Kita boleh copy paste berdasarkan tabel sebelumnya. Lalu, karena dalam soal ditanyakan hubungan antara profit ratio dan juga SIP mode, selanjutnya kita akan menarik SIP mode ini ke dalam rows. Misalnya kita bisa lihat hubungan antara profit ratio dan juga SIP mode-nya yang dibagi ke dalam beberapa kategori atau grup. Untuk nomor 6, berapa persen dari total transaksi yang memiliki diskon lebih dari 20%? Dan pada kategori produk apa diskon besar paling banyak terjadi? Seperti biasa, kita buat dulu pivot table-nya. Yang ditanyakan tadi adalah mengenai berapa persen dari total transaksi yang memiliki diskon 20%. Karena yang ditanyakan itu diskon, untuk bagian row-nya kita drag jadi diskon, dan value-nya kita drag juga menjadi diskon, tapi kita setting sebagai count dan juga show value as percentage of grand total. Oke, jadi bisa terlihat. Lalu karena yang ditanyakan adalah lebih dari 20%, maka kita akan hitung dari ini. Mungkin akan kita buat dulu formatnya. Lalu karena yang ditanyakan tadi adalah di atas 20%, maka dari 21 sampai ke 30 akan kita grup. Jadi terlihat besar persentase dari total transaksi yang memiliki diskon 20% itu sebesar 6%. Selanjutnya juga ditanyakan pada kategori produk apa diskon besar paling banyak terjadi. Jadi kita bisa ambil dari sini. Kita hapus dulu grupnya. Dan juga yang lain. Lalu kita masukkan. Produk name atau kategori produk. Lalu count of diskonnya kita setting kembali menjadi no calculation. Lalu kita format. Jadi yang paling banyak dikenakan diskon adalah tas lempang sebanyak 56 kali. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 7, yaitu apakah terdapat pola antara tingkat diskon dan besar profit. Apakah semakin tinggi diskon, maka profit semakin rendah. Untuk mencari hal tersebut yaitu yang pertama, kita ke data, lalu blok bagian diskon dan profitnya aja. Setelah di blok kita ke insert dan pilih chart. Nah, chartnya di sini saya pilih yang scatter ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa pilih move chart dan pilih new sheet. Oke, lalu klik OK. Nah, nanti akan otomatis langsung berpindah ke sheet lain. Jadi kesimpulan dari soalnya yaitu
Iya, karena terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat diskon, maka profit semakin rendah.